Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia Putri dengan NIM 21109121200002 dari kelompok 8 Dasar Ilmu Kesehatan Keselamatan Kerja yang beranggotakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Mutia Rahmah dengan NIM 2110912320009. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alimidan dengan NIM 2110912310029. Saya Hamdana dengan NIM 2119122200027. Saya Jendina Berliana dengan NIM 2119191220037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 2110912310021. Perkenalkan, saya Nur Sabrina Minullah dengan NIM 2110912220031. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Hamidah dengan NIM 2110912120016. Perkenalkan, nama saya Yasifah Syati dengan NIM 2110912320016. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan tentang pengantar kecelakaan kerja dan bagaimana cara pencegahannya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk penjelasan materi pertama yaitu pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah akibat dan efek samping yang tidak diinginkan manusia terhadap kejadian dan peristiwa yang merugikan terhadap manusia, khususnya pekerja, dan merusak harta benda atau properti dan kerugian terhadap proses bekerja. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Setiap kejadian kecelakaan kerja pasti akan menimbulkan dampak maupun kerugian, baik bagi tenaga kerja termasuk rekan kerja, baik itu keluarga, baik atau teman, pemilik perusahaan atau industri maupun masyarakat atau masyarakat di sekitar industri dan konsumen. 2. Klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut International Labour Organization (ILO) tahun 1962, klasifikasi kecelakaan kerja dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan sifat luka atau kelainan, dan berdasarkan letak kelainan atau luka di tubuh. Klasifikasi kecelakaan kerja diuraikan sebagai berikut. 4 klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama, berdasarkan jenis pekerjaan. Contohnya, ketika terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan penyebab. Contohnya, akibat mesin, alat angkut, lingkungan, dan lain-lain. Ketiga, berdasarkan sifat luka atau kelainan. Contohnya patah tulang, amputasi, geger otak, dan lain-lain. 4. Berdasarkan letak kelainan atau luka di tubuh. Contohnya luka pada kepala, leher, anggota bagian atas dan bawah, dan lain-lain. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Yang pertama ada social environment, merupakan faktor lingkungan sosial seperti manusia atau para pekerja, lingkungan sekitar, dan peralatan kerja yang digunakan. Yang kedua ada fault of person, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau para pekerja. Yang ketiga ada unsafe act or condition, merupakan suatu perilaku atau kondisi tidak aman. Yang keempat ada accident, yang merupakan kecelakaan yang dapat terjadi akibat berbagai faktor penyebab dari manusia, peralatan kerja, cara kerja, dan lingkungan kerja yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir ada injury, yang merupakan cedera yang mungkin terjadi saat pekerja baik cedera ringan maupun cedera berat, hingga fatality yaitu meninggalnya seseorang akibat kecelakaan kerja. 4. Teori penyebab kecelakaan. Secara umum, kecelakaan kerja diakibatkan oleh dua faktor utama, yaitu tindakan tidak aman, unsafe act, dan kondisi tidak aman, unsafe condition. Tindakan yang tidak aman, unsafe act, didefinisikan sebagai segala tindakan manusia yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kondisi yang tidak aman, unsafe condition, didefinisikan sebagai salah satu kondisi lingkungan kerja yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan.
Faktor selanjutnya, basic cause yang dibagi menjadi dua, yaitu persona faktor dan job faktor. Kemudian faktor yang paling utama dari serangkaian kecelakaan kerja adalah lemahnya kontrol dari manajemen, atau disebut juga lack of control. Selanjutnya, saya akan memaparkan 6 teori dasar tentang kecelakaan kerja konstruksi yang menjelaskan dan menelusuri mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja konstruksi. Teori yang pertama yaitu The Accidents Proneness Theory. Teori ini berfokus pada faktor personal yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Berdasarkan teori ini, beberapa orang mempunyai karakteristik permanen yang memungkinkan terlibat dalam sebuah kecelakaan. Teori yang kedua yaitu The Goal Freedom Alertness Theory. Menurut teori ini, manajer dan supervisor harus terlatih untuk membuat pekerjaan lebih berpihak kepada pekerja. Pihak manajemen harus membiarkan para pekerja memiliki tujuan yang telah ditentukan dengan baik dan harus memberi kebebasan kepada pekerja untuk mencapai tujuan itu. Kemudian, teori yang ketiga yaitu The Adjustment Stress Theory. Teori ini menyatakan bahwa ketidakbiasaan yang negatif disertai dengan pengacauan tekanan yang diterapkan kepada pekerja dapat mengakibatkan bertambahnya kecelakaan atau perilaku kerja yang tidak berkualitas. Kemudian, teori yang keempat yaitu The Distractions Theory. Teori ini menyatakan bahwa keselamatan bersifat situasional karena distraksi atau pengacauan yang mental sangat bervariasi. Maka dari itu, respon terhadapnya harus dibedakan untuk menghasilkan sebuah tujuan yang aman. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu The Constraint Response Theory. Teori ini menjelaskan berbagai jalan tanggapan dan batasan dari semua pihak yang terlibat. Berawal dari tahap konsepsi sampai desain dan konstruksi yang bisa menciptakan keadaan-keadaan atau situasi yang mengarah pada peningkatan resiko kecelakaan. Selanjutnya, teori yang keenam atau teori yang terakhir yaitu The Chain of Events Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan kadang-kalanya terjadi karena suatu hasil dari kegiatan yang berantai. Semua peristiwa kejadian terhubungkan dalam deretan dengan masing-masing peristiwa lainnya. Peristiwa ini dikenal dengan rantai peristiwa. Baiklah, itu dia tadi 6 teori dasar mengenai kecelakaan kerja konstruksi. Pencegahan kecelakaan kerja pada kuli bangunan. Pencegahan kecelakaan kerja kuli bangunan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pemborong atau pelaksana proyek harus membantu tim khusus yang gunanya untuk menangani masalah keamanan, kecelakaan, kesehatan, serta keberhasilan lingkungan kerja. Kedua, adanya penyediaan rambu-rambu peringatan seperti tegangan listrik yang tinggi, jalan yang licin, tempat untuk menyimpan bahan kimia, dan sebagainya. 3. Mengenakan alat perlindungan diri yang memadai dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, memberikan penyuluhan dan keterangan tentang keselamatan kerja. Yang kelima, membuat perencanaan yang matang tentang berat material yang digunakan. Yang keenam, menutup lubang pada void atau memberi raling padang pada bagian pinggirnya agar pekerja bisa lebih aman dan tidak jatuh. Yang ketujuh, sediakan alat pemadam kebakaran atau APAR terutama pada lokasi yang mudah terbakar. Baik, itu tadi penjelasan tentang pengantar kecelakaan kerja dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.